Kembali lagi di Inspirasi Reseller bersama saya Zahra. Hari ini kita kedatangan tamu baru lagi nih dari Medan, jauh banget dari Medan Sunggal lebih tepatnya. Halo Ibu Yanti. Ya, Apa Kak Zara, kabar, Bu? Alhamdulillah sehat berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Zara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Yanti, sebelum kita mulai mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya. Ibu ini asalnya dari mana, terus waktu itu join Evermore seperti apa, kegiatan sehari-harinya seperti apa, monggo silakan Bu Yanti. Baik, sahabat-sahabat reseller dimanapun berada di seluruh Indonesia ya. Ya, saya Rustianti Saleh. Biasa teman-teman manggil saya tuh Bunda Yanti biasanya. Nah, saya juga seorang reseller, tepatnya di Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Itu. Widih, lumayan Ya. ya. Paling jauh nih so far di Inspirasi Reseller. Jauh ya, iya. Lumayan Bu. Lumayan ya. Untuk Kalau ongkirnya aktivitas lumayan. sehariannya apa tuh Bu? Ya, tetap ya saya ibu rumah tangga dari 3 orang putra dan putri, kan itu ya pekerjaan pekerjaan pokok ya. Nah, pekerjaan sampingan lainnya, saya trainer salah satu lembaga training di Kota Bogor. Kemudian saya juga konselor orang tua, anak dan pernikahan. Sekarang ada status baru yaitu pedagang Evermos. Ceritain dong Bu, dulu tuh kenapa bisa sampai tahu Evermos, terus kenapa bisa tertarik untuk gabung, bahkan mungkin udah hampir berapa, setahun ada kali ya Bu ya? Ya, saya Hampir 2 tahun. 29 Juni 2020 mulai join. Oke, iya, udah setahun ya Bu ya? Ya, udah setahun. Tapi mulai aktifnya itu transaksi di Agustus. Oke, jadi dari awal mungkin baru dipelajari dulu kali ya Bu ya? Ya, benar. Jadi saya tuh tahu Evermos itu dari Facebook awalnya. Awalnya sekali kan, saya lihat-lihat apa sih sebenarnya Evermos ini, kemudian coba join. Nah, waktu itu saya joinnya yang gratis, bukan yang berbayar. Nah, sempat vakum selama lebih kurang 2 bulan karena memang blank tentang Evermos, gitu ya, blank banget gitu. Nah, tapi karena ada beberapa teman-teman yang suka ngomong ke saya, Bunda, tolong cariin kerjaan lah, tolong cariin kerjaan gitu, karena mereka kan banyak yang kena COVID, maksudnya apa namanya, dirumahkan karena kondisi waktu itu kan awal-awal pandemi ya. Nah, ya, terus saya kan bingung juga ya mau kerja apa gitu ya. Saya juga nggak bisa menciptakan lapangan pekerjaan karena saya juga terikat di satu lembaga waktu itu. Nah, kemudian saya mulai kotak-katik itu aplikasi Evermos. Saya lihat-lihat ini barangnya. Terus saya tanya, kamu mau jualan nggak? Saya bilang, mau. Dia bilang, ya udah join aja di Evermos. Tapi dia nggak mau karena banyak kendala. Salah satu kendalanya itu untuk transaksi langsung, karena kan mereka nggak punya modal. Itu salah satu kendala waktu itu. Nah, jadi saya tanya, terus terus saya berinisiatif. Waktu itu di Agustus sedang banyak permintaan madu. Waktu itu ya, sedang karena banyak awal-awal permintaan. pandemi ya. Iya, awal-awal pandemi. Terus saya coba ambil beberapa madu, saya coba tawarkan ke beberapa teman, termasuk teman yang ada beberapa orang yang minta kerjaan tadi kan. Terus saya tawarkan, saya suruh bawa dulu tuh barangnya. Alhamdulillah hanya hitungan hari habis. Itu hanya hitungan hari habis gitu. Nah, pernah juga merasa ngambang, pernah juga merasa terombang-ambing di Evermos karena nggak ada yang bimbing. Karena waktu itu kan masih di zaman saya itu kita dikumpulkan dalam satu provinsi, Sumatera, pulau lah, bukan provinsi malah ya, pulau gitu ya, dalam satu pulau Sumatera, yang saya nggak tahu mau nanya kemana gitu.
Jadi emang saya belajarnya otodidak banget itu. Nah, baru dipertemukan dengan SA dulu. Masa itu Mas Revan waktu itu ya, Mas Revan. Ya, jadi pertama sekali yang saya dikenalkan beliau itu speaker, ada speaker Quran. Nah, saya coba untuk posting, saya coba beli sendiri dulu karena saya pengen tahu kualitasnya seperti apa gitu. Saya coba beli sendiri dulu supaya pede juga saya jualnya gitu kan. Jadi kalau orang tanya, "Oh, ini gimana?" gitu. Nah, terus alhamdulillah dalam waktu 2 minggu itu lebih kurang laku 60 pieces. Wih, Masya Allah. Itu Dalam waktu 6 minggu. dapat customer sebanyak itu gimana ceritanya nih, Bu? Apakah misalnya hanya dari share di WA aja, atau Ibu juga emang ada mungkin ngejapri-japriin atau gimana, Bu? Japri enggak, share di WA iya. Terus lebih banyak gini sih sebenarnya, Kak Jara. Ada 2 orang beli, terus dia, nah, ini dari siapa nih? Bunda Yanti nih, langsung menghubungi saya. Jadi marketing mulut itu luar biasa kalau saya bilang. Marketing mulut ya. Jadi memang ketika mereka sudah tahu itu produknya seperti apa, mereka juga merasa puas, terus langsung hubungi saya. Bahkan banyak yang nggak kenal di saya gitu. Nah, ada beberapa orang yang malah, jadi gini, waktu itu speaker itu harganya cukup mahal kalau untuk wilayah Medan ya. Saya bicara Medan ya, saya nggak bicara yang lain ya. Waktu itu kalau nggak salah saya dibanderol sekitar 300.000 di luar ongkir. Wow. Nah, dan sementara ongkirnya kan dapat berapa, Bu? Ongkirnya itu sekitar 20 ribuan. Jadi 320 dengan ongkir. Nah, Evermore sendiri waktu itu menjualnya 168.000. Itu udah harga reseller, udah harga konsumen. Ya, di harga reseller 140 berapa waktu itu ya. Nah, itu yang membuat saya, wah ini peluang nih. Apalagi waktu itu, jadi maaf ya Kak Jara ya, ini kebanyakan ngomong nih. Bapak minum dulu. Ya, jadi gini. Jadi waktu itu memang kondisi spiritual, kondisi psikis pada umumnya lah ya, orang Indonesia pada umumnya waktu itu ya, karena baru-baru kena pandemi gitu kan, itu memang sangat-sangat rentan. Jadi memang banyak orang-orang yang memang lebih suka beli Al-Quran, beli madu untuk daya tahan tubuh, terus ada juga yang itu tadi namurotal speaker itu salah satu peluang waktu itu. Karena kan ditambah lagi waktu itu speakernya bisa untuk Bluetooth. Jadi memang ada Bluetoothnya waktu itu kan. Jadi memang itu buat mereka itu rekomendasi sekali, meskipun pada akhirnya saya berhenti menjual speaker waktu itu. Saya ingat banget setelah penjualan sekitar 93 pieces. Wih, Masya Allah, lumayan banyak ya Bu ya? Ya, banyak. Alhamdulillah banyak banget. Dan dari 93 pieces itu pun banyak teman-teman yang ikut nimbrung, Azara. Jadi misalnya gini, mau dong Bun ikut bantu jualin? Saya bilang ikut aja, gabung ke Evermore. Tapi mereka nggak mau, lagi-lagi nggak mau. Tapi saya nggak tahu ya alasannya apa gitu. Kalau saya tangkap sih ya tadi itu Kak Jara, untuk mentransfer untuk m-banking itu mereka masih pada belum paham ya, atau masih males kali ya, mungkin itu ya, karena kalau bahasa mereka begini, lebih enak ngambil langsung di Bunda gitu. Kan saya kasih tahu tuh, nah informasi itu sebenarnya gini, saya bilang, tapi tetap aja mereka nggak mau. Tapi ada satu hal yang saya lihat fenomenanya waktu itu lebih suka melihat barang yang nyata. Oke, Jadi kan kalau harus ada dulu contohnya ya Bu ya? Betul, kalau di saya kan udah kelihatan tuh, ini nih, terus bisa mereka demo juga waktu itu kan. Nah, walaupun sebenarnya saya nggak pernah stok, itu yang pesanan-pesanan dari orang-orang yang memang, nah jadi gini, sampai hari ini 80% barang-barang yang saya order itu tetap saya alamatkan ke rumah saya sampai hari ini. Nah, tujuannya saya untuk seleksi. Jadi
saya mengirimkan barang-barang itu ke customer itu dalam kondisi yang benar-benar yang sudah layak, yang benar-benar bagus, yang benar-benar mereka nggak kecewa. Nah, saya seleksi dulu. Oke, Ada jadi bikin beberapa, quality control sendiri ya, Bu? ya, ada beberapa pertanyaan di teman saya, apa nggak capek? Benar juga. Iya, ada pertanyaan gitu, apa nggak capek? Saya bahagia, saya puas gitu, karena ketika barang itu masuk ke rumah, saya bisa memvideokan, saya bisa memfotokan. Jadi kalau ada orang yang tanya, ini gimana real pic-nya? Di saya ada, kita bisa berbagi gitu. Nah, saya bahagia. Ditambah lagi kalau misalnya barang itu benar-benar yang nyampe itu dalam kondisi yang kurang bagus, cacat misalnya kan, itu saya langsung bisa antisipasi. Nah, gitu. Nah, jadi ada barang nanti yang saya langsung kirim itu setelah saya order dan saya tahu brandnya. Biasanya begitu. Tapi Jadi kalau intinya belum memang saya menjaga banget ya Bu ya, yang apa ya kredibilitas kita dengan cara mau nggak mau jadi QC sendiri ya Bu. betul. Nah, jadi sampai hari ini yang saya rasakan adalah bahasa teman-teman itu kalau belanja di Bunda nggak pernah mengecewakan. Nah, itu luar Iya, biasa bahagianya. Jadi iya, memang iya. kita jaga banget itu. Meskipun nggak apa-apa, saya kecewa sama Evermost nggak ada masalah. Tapi jangan teman-teman saya yang konsumen saya yang jadi kecewa di saya gitu. Karena itu kan salah satu marketing kan, Betul marketing banget. ya tadi itu marketing secara langsung malah marketing mulut kalau saya bilang. Iya. Kalau aku bisa simpulkan tuh, Ibu pertama dari mulai pemilihan produk, benar-benar melihat dulu apa kebutuhan pasar saat itu ya, Bu ya. Jadi benar-benar Yes. mengikuti zaman saat itu butuhnya apa. Kayak tadi kan, oh ada mulai apa dari kesehatan, terus juga mulai ganti lagi nih, ternyata butuh kesehatan iman juga gitu ya. Jadi Ya, pindah ke benar. speaker Quran, dan juga kalau nggak salah Bunda juga lumayan ini ya, banyak jualan in the box juga ya, Bu. Yes. Ya, makanya Jadi kenapa tuh, Bu? Boleh cerita dikit tuh. Yang in the box ya, kan jadi lumayan gini. mahal ya. Gimana tuh bisa Ya. jual banyak gitu? Nah, jadi gini, pernah satu kali saya ketemu sama teman waktu saya memasarkan beberapa produk ya. Terus teman bilang gini ke saya, waduh, jangankan beli baju, makan aja kami susah gitu. Saya mikirnya Hmm, gini, bukannya setiap orang itu dikasih rezeki sama Allah. Kalau dia makannya susah, berarti ada sesuatu yang salah sama dia. Gitu. Bisa jadi dia kurang mensyukuri nikmat. Gitu. Nah, saya nggak peduli waktu dia omongin seperti itu. Nah, terbukti. Ya, ketika saya menjual in the box, awal saya menjual in the box, saya pakai dulu, Kazera. ya. Saya pakai dulu. Lagi-lagi Tetap, ya, Bu ya, nyobain iya, saya dulu. tetap. Jadi apa ya? Kalau saya bilang bukan berarti saya itu pemborosan, enggak. Memang saya butuh kan. Saya butuh in Hmm, the box. Saya pengen lihat in the box itu seperti apa sih. Jadi ketika saya menjualnya, saya tahu banget ini apa kendala ketika saya menjualnya gitu. Nah, terus saya lihat, ini keren ini, gitu ya. Nah, jujur aja, pertama sekali saya kenal Indabox itu memang dari Evermost. Meskipun orang udah banyak ya dari market yang lain gitu ya, bahkan dari Indabox langsung, saya justru dari Evermost kenal Indabox. Nah, ketika saya buka, wah ini keren juga nih, kita kan. Terus saya kan lihat video-videonya. Jadi video-video yang dikirimkan dari CO dulu, terus saya pelajari, terus saya lihat. Nah, ketika barang itu nyampe, saya videoin sendiri gitu. Nah, teman-teman yang datang ke rumah gitu ya, teman-teman yang datang ke rumah itu, mulut saya suka gatal nih, suka gatal. Udah pernah coba in the box nggak? In the box itu apa? Itu loh kasur. Saya ceritain lah gitu kan. Terus saya hmm. tunjukin ke kamar saya kasurnya. Gini modelnya. Terus teman-teman suka tekan-tekan. Ih keren ya. Ih bagus ya. Ih nggak panas ya gitu. Nah coba untuk tertarik kan. Terus ngomong, tapi belum ada uangnya. Oke, yuk kita arisan. Hmm. Nah itu dulu. Yuk kita arisan. Nah dari situ saya tuh nggak pernah, jujur nggak pernah kelola arisan-arisan seperti itu. Baru Tapi pertama kali ya, Bun. iya, dan itu sebenarnya dari idenya Mas Revan. Oke, Jadi menarik. dia yang kasih ide ke saya, dia bilang, kenapa nggak arisan aja, Bun? Gimana sih sistemnya? Saya bilang, ya arisan, dia bilang. Nah, ide dari dia arisan, saya coba cari tahu gimana sih sebenarnya gitu. Nah, saya coba apa namanya? Saya coba jalani, ya alhamdulillah. Jadi kalau sampai hari ini baik arisan
baik yang cash itu kalau untuk wilayah Medan, Kisaran, Siantar, Tebing Tinggi, Langkat, Stabat, Binjai, kalau tanya in the box ke Bunda. Wih, Gitu. udah hampir Jadi ini ya daerah kekuasaannya Bunda Yanti nih. ya alhamdulillah. Jadi kemarin sempat ada yang ngomong itu saya yang benar-benar ya gini ya. Jadi ada yang ngomong gini, Bunda, kasurnya Bunda ada di Ikatan Cinta gitu. Saya bingung ya. Saya bingung ya. Ikatan Udah Cinta. ke-brandingnya Bunda Yanti ya kasur in the box itu. Ya kasur, dia kan bilang kasur Bunda gitu kan. Saya jadi kasur Bunda gitu. Tapi kan saya tahu maksudnya in the box itu. Betul. Nah terus saya lihat gitu. Nah beberapa kali saya lihat Ikatan Cinta nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu, bener nggak pernah ketemu. Jadi kita kan ngobrol ya di grup gitu ya. Kalau ada yang pas iklan Ikatan Cinta, tolong dong gitu. Saya bilang kan, dikabarin ke saya. Nah baru 2 hari yang lalu itu saya yang senang banget. 2 hari yang Beneran lalu, ternyata ada ya Bu. iya, sampai saya videoin, sampai saya fotoin, saya posting ke grup. Nah jadi alhamdulillahnya ada satu teman reseller yang karena dia kan saya udah bilang setiap postingan saya itu halal, jadi silakan gunakan untuk promosi dan segala macam. Dia promosiin itu, alhamdulillah closing. Wih, Masya Teman Allah. reseller. Jadi saya ya Allah, alhamdulillah. Dia sampai teriak, Bunda, aku pecah telur nih, aman. In the box closing karena Ikatan Cinta. Ada Masya ya, Allah. segitunya gitu. Nah, jadi hari ini hampir 32 pieces untuk in the box. Kebayang tuh teman-teman dikaliin aja ya in the box berapa tuh dikali 30 pieces. Tapi belum ada yang dari loyalty dapat juga ya Bunda. Alhamdulillah kemarin iya, alhamdulillah. Kemarin yang ada pakai cashback 7% itu. Iya, Alhamdulillah. Itu lumayan lah, dapatlah di angka 1. Dari baru cashbacknya itunya aja ya Bunda, baru bonus cashbacknya ya. Oke. Nah Bunda kan sempat apa ya istilahnya di awal itu nggak benar-benar yang langsung berikhtiar kan. Nah mungkin sebelum ini kita kasih dulu dong tips and trick buat yang mungkin masih ragu-ragu untuk berikhtiar atau misalnya berikhtiarnya baru 1 kali habis itu misalnya mungkin belum dapat lagi orderan gitu. Nah, tips and trick dari Bunda, apa sih yang harus mereka lakukan atau mindset apa yang mereka harus tanamkan supaya semangat lagi nih ikhtiarnya? Ya, kalau saya sampai hari ini yang saya jalani adalah yakin dan konsisten. Karena ya aku sebagaimana prasangka hamba-Ku kata Allah. Jadi kalau kita yakin bahwa yang kita jual ini nanti akan ada pembelinya, maka insya Allah Allah akan mendatangkan pembelinya. Nah itu yang sering saya bilang ke teman-teman, jadi ada namanya hukum Pareto. Ya alhamdulillah saya ada pernah belajar ya hukum Pareto. Jadi 100 yang kita tebar, 20 yang nyangkut, 80 entah kemana, dari 20 itu 2 udah alhamdulillah banget. Itu udah. Jadi yang nyangkut itu, yang di genggaman tangan kita itu disyukuri. Saya suka bilang itu ke teman-teman, itu disyukuri. Jadi nggak usah jangan pernah tidak konsisten. Jadi konsisten dalam berdoa, konsisten dalam posting, insya Allah closing karena ikhtiar dan doa itu kan nggak mengkhianati hasil. Nah jadi ada beberapa teman-teman reseller yang memang, Bunda aku belum ini nih, aku belum closing nih gimana? Saya bilang, jadi Allah kasih dulu. Jadi sebenarnya kan kalau ini menurut saya ya Kak Zara ya. Jualan itu adalah sarana Allah mentarbiah kita untuk sabar, untuk jujur, untuk terus bersyukur, gitu ya, dan untuk benar-benar kita itu humble, gitu. Jadi bukan ngerasa bahwa barang kita itu yang paling bagus, bukan, gitu kan. Nah, ditanya sama konsumen, 10 konsumen yang nanya sampai 20 menit nggak jadi beli, itu belajar untuk sabar gitu ya. Terus menjual barang-barang yang memang yang kita memang sudah tahu kualitasnya, jadi di situ ada nilai kejujuran gitu ya. Nah, Evermore sendiri kan menyediakan itu Kak Zara. Bagaimana kualitas barang ini, bagaimana dengan real pitch-nya ini gitu. Nah, saya sendiri itu banget yang benar-benar saya jaga. Jadi kemarin pernah ada beberapa kali yang pernah ketika saya mengorder satu barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang ada.
Nah, syukurnya karena barang itu sampai di rumah, saya cek dulu, terus saya langsung telepon, saya bilang, mohon maaf, ini ternyata ukurannya nggak sesuai dengan yang pernah saya sampaikan. Mau nunggu atau mau dikembaliin uangnya? Saya langsung gitu. Jadi ada satu teman yang bilang, ada beberapa teman yang bilang, nggak rugi kayak gitu. Enggak, justru mereka ketika kita ngomong gitu, mereka jadi simpatik. Wih, gila ya, ini penjualnya jujur banget ya. Benar, Itu benar, yang saya benar. alami loh. Benar, itu yang saya alami. Jadi langsung ngebilang, nggak apa-apa Bunda, tunggu aja, kami nunggu. Nggak apa-apa Bunda. Ada yang bilang, nggak apa-apa Bunda, jangan ditukar, mungkin buat adik saya. Nanti saya order yang lain. Itu kita nggak tahu. Tapi yang pasti Intinya Allah yang gerakkan. transparan aja ya, Bun. Kita harus Ya, kasih tahu apa adanya gitu ya. benar, gitu. Termasuk ketika saya menjual beberapa speaker kemarin yang akhirnya saya berhenti untuk menjualnya karena banyak masalah waktu itu ya. Ya, ya. Kita nggak usah kita omongin di sini ya Kak Zara ya. Tapi itulah. Jadi saya berhenti waktu itu. Nah, yakin, konsisten, gitu ya. Jadi konsisten itu benar-benar kita itu waktunya itu. Jadi closing kita mau posting, kita mau posting, tetap posting. Jadi konsisten posting. Kalau saya kan, kalau ditanya ke saya dulu, saya punya jam-jam psikologis untuk memposting. Kalau dulu, kalau sekarang memang karena kesibukan saya yang ya itulah ya, beberapa kesibukan. Jadi kadang-kadang saya memang tidak di jam psikologis, tapi tetap posting gitu. Nah, mempostingnya juga ya itu tergantung teman-teman ya, tergantung teman-teman karena memang ada nanti beberapa ilmu yang saya dapat memposting itu sejalan. Maksudnya sejalan, misalnya hari ini di jam ini saya memposting kuku, di jam berikutnya saya memposting mukena, di jam berikutnya saya memposting gamis, sejalan dia. Gitu. Nah, baru besoknya saya memposting madu, baru minuman kesehatan, sejalan juga itu. Nah, itu saya pelajari juga otodidak. Jadi Wih. ternyata memang itu membuat kita punya personal branding. Jadi waktu saya tidak posting pun, teman-teman butuh madu, dia udah tahu mintanya kemana. Teman-teman Itu tuh. butuh spray, dia udah tahu mintanya kemana gitu. Nah itu saya itu belajar dari Mas Mas Pri. Oke. Ya, saya belajar dari Memang Mas Pri. ini ya, Bu, apa intinya kenapa harus konsisten itu supaya orang tuh jadi ingat bahwa oh emang Bunda Yanti ini adalah misalnya punya toko online yang menyediakan mulai dari kasur, dari mulai kesehatan kayak gitu kan. Mungkin kalau bisa Ya, aku simpulkan buat teman-teman semua di sini, yang pertama kali mungkin adalah dari mindset ya. Kita coba buat dalam berdagang ini tuh adalah ajang kita untuk beribadah ya Bunda. Ketika benar. ada yang masuk, alhamdulillah disyukuri. Kalau bukan belum ada berarti saatnya kita dapat pahala bersabar gitu ya. Dan juga amanah tadi kan, karena Bunda Yanti ini aku lihat juga amanah banget. Jadi customer-customernya pun jadinya loyal gitu. Oh, ke Bunda Yanti aja deh karena ke Bunda Yanti tuh aku percaya dengan kualitasnya, dengan harganya gitu kan, nggak akan Benar. dibohongin gitu istilahnya. Dan itu malah membuat penjualannya Bu Yanti ini lebih banyak lagi karena menggunakan tadi word of mouth itu ya. Semua pokoknya Iya. jadi beli karena memang citranya juga udah bagus gitu ya untuk Bunda Yanti sendiri. Ya, Oke jadi memang deh. gini, Kak Zara. Jadi Ya. satu hal yang saya benar-benar sangat jaga hari ini adalah ya alhamdulillah saya salah satu public figure di Kota Medan. Nah, jadi sebenarnya apapun yang kita lemparkan sebenarnya mereka akan trust. Tapi satu hal, ketika kita itu sekali kita melemparkan yang jelek, mereka tidak akan trust sama sekali. Ya. Jadi itu yang benar-benar saya jaga banget. Gitu. Nah, satu lagi, saya kan berjualan itu di Evermos loh, Kak Jara. Jadi tidak pernah berjualan sebelumnya selain di Evermos. Pertama Nah, kali ya. satu hal yang baru pertama kali. Jadi satu hal yang saya pelajari adalah menjadi pedagang itu, kalau dia pengen pedagang yang berkelas, kalau dia pengen pedagang yang elegan, memang butuh ilmu. Butuh ilmu. Jadi teman-teman reseller saya selalu bilang, setiap ada training di Evermos ikutin. Setiap nanti ada bedah produk ikuti. Saya selalu bilang gitu kan, karena nanti akan banyak ilmu yang dapat
ketika kita mau berjualan. Saya aja, Kak Zara, ikut training basic itu 3 kali loh. Wih, 3 diulang-ulang kali. terus ya, Bun? Iya, itu dengan Mas Pri, yang selalu waktu itu Mas Rifan sekali waktu itu. Pernah, jadi 3 kali. Nah, waktu itu syukurnya saya belum terlalu dikenal itu nomor saya. Jadi biasa aja. Mungkin kalau sekarang udah gitu ya kalau Udah sampai sekarang. hafal ya? Kalau kemarin-kemarin kan enggak ya. Nah, Mas Pri sendiri pun sekarang, karena saya juga ada beberapa kali japri, waktu itu saya tanya Mas Pri, boleh nggak kalau saya langsung japri ketika saya menghadapi kendala? Boleh. Nah, setiap saya mentok, saya nanya Mas Pri. Nah, dari Mas Pri saya dapat ilmunya, saya praktekin, alhamdulillah gitu. Jadi kalau ditanya ke saya, penting banget ilmu, penting banget, karena kan ya hari ini kan siapa sih yang nggak ya hari ini siapa sih yang tidak berjualan online, bener nggak? Betul. Banyak banget ya. Reseller e-commerce saja ada berapa gitu. Nah, kenapa bisa akhirnya ada salah satu yang apa istilahnya, salah satu yang menonjol di daerah yang agak sulit untuk ongkirnya gitu. Ya tadi, yakin, kemudian konsisten, kemudian terus belajar. Kalau saya sih sampai hari ini gitu. Ada sih ngerasa gini ya, manusiawi ya Kak Zara ya, merasa waduh hari ini nggak ada yang beli gitu ya. Seminggu ini saya pernah seminggu nggak ada yang beli Kak Zara. Pernah? Waduh. Pernah tuh seminggu Gimana saya nggak ada tuh? yang Pasti beli kan gitu kan. biasanya kalau yang baru-baru langsung, wah sedih banget nih gitu, berasa gagal jadi apa namanya, reseller gitu. Iya, jadi waktu itu saya seminggu, terus saya mikirnya gini, wah seminggu belum ada yang beli, ada yang salah apa nih sama aku? Saya langsung gitu, ada yang salah apa nih sama aku nih? Gitu, oh evaluasi diri nih, nah gitu, oh ternyata kurang di sininya nih, wah ternyata kurang sedekahnya nih, wah gitu, ternyata kurang ininya Oke, nih, ternyata menarik kurang ya. Jadi postingnya nih, gitu. introspeksi diri ya. Kalau misalnya justru malah nggak laku, tuh Langsung langsung seperti mikirnya itu. apa nih gitu ya. Wih, Masya Ya. Allah. Jadi Keren banget. alhamdulillah saya sejak dinobatkan jadi Kori, Kak Zara, alhamdulillah sampai bulan ini masih pegang 2 besar. Untuk di liga ya, Bu? Alhamdulillah untuk Liga Kori. Jadi memang kalau ditanya ke teman-teman, kasih dong tip dan triksnya, kasih dong. Saya kadang-kadang suka bingung kalau dikasih gitu. Kalau saya disuruh kasih, karena saya yakin teman-teman juga menjalani apa yang saya jalani gitu. Cuma memang mungkin lebih perbanyak sabar kali ya. Lebih perbanyak sabar, ya tadi itu. Makanya saya bisa menyimpulkan yakin, konsisten. Itu yakin dan konsisten. Jadi konsisten, termasuk konsisten di situ, konsisten memposting, konsisten berdoa, konsisten melayani. Gitu. Nah, kalau selama ini kita dilayani, coba kita ganti kalimat di menjadi me. Jadi melayani. Pembeli itu kalau dilayani itu luar biasa tuh, pembeli itu seneng banget gitu, meskipun nggak jadi beli. Jadi kalau hari ini, ya, Bun. iya, jadi kalau hari ini banyak yang tadinya nggak kenal sama saya, terus kenal sama saya, yang hari ini selalu ngomong gini, Bunda nggak apa-apa ya Bun, tanya-tanya dulu nggak jadi beli. Saya jawabnya gimana coba? Saya langsung bilang, namanya juga pembeli, wajar dong bertanya. Saya gitu aja gitu ya. Buat tanda senyum, buat tanda dibikin nggak ketawa. enak ya, Bun. Iya, cuma gini Kak Jara, saya sudah membiasakan diri untuk terbiasa menjadi enak. Nah, jadi mungkin terbiasa di sini dengan penolakan ya, Bu ya. Iya, jadi saya udah terbiasa gitu. Misalnya ada yang bertanya nih, saya nggak langsung mikirkan, wah gini. Saya tetap dengan ini kan saya harus nikmati prosesnya dulu. Nggak yang langsung, kapan mau ditransfer? Ayo dong ini, nggak gitu. Seperti ini misalnya, ada paket promo Merdeka in the box. Nah, saya cukup posting aja di status saya, ada paket promo Merdeka nih, yang mau ayo buruan karena sampai tanggal 10. Nah, itu kan banyak yang nanya, apa sih paket Merdekanya? Apa sih Bun? Gini-gini nanya ke saya kan. Nah, saya bilang, ini. Nah, kalau arisan gimana? Boleh, tapi sebelum tanggal 10, gitu kan. Nah, tiba-tiba, Bunda aku nggak jadi transfer. Tadinya mau transfer, tapi karena kelamaan kasih tahu ongkirnya, aku belinya di Shopee. Ya, who knows, saya pikir kan itu bukan rezeki saya, berarti ya Allah kasih memang rezekinya Shopee gitu. Ya udah gitu. Jadi ya saya nggak ngerasa, wah inilah gara-gara e-commerce nih kelamaan nih
kasih ongkir nih, jadinya pelayan pembeli saya tuh jadi kabur gitu. Nah, satu hal yang saya yakini memang jatuhnya memang dia harusnya beli di Shopee. Saya itu cuma perantara aja gitu. Nah, karena kan keseringan yang saya alami seperti itu. Muter sana, muter sini, baliknya ke saya. Gitu. Rezeki mah nggak kemana ya, Bu? Ya, rezeki tidak akan tertukar kalau saya bilang, Kak Zara. Betul. Gitu. Setuju banget. Jadi gini Kak Zara, membahagiakan orang lain itu adalah bagian dari mempermudah rezeki. Jadi ketika teman-teman konsumen itu bahagia dengan pelayanan kita, insya Allah rezeki akan terus jempol di kita. Itu juga yang saya sampaikan ke teman-teman kemarin. Thank you banget, Bunda. Nggak nyangka banget ini udah 30 menit, nggak kerasa banget ya ngobrol. Ternyata kita udah kemana-mana, dan ini benar-benar banyak banget masukan untuk kita, dan untuk aku pribadi pun juga jadi punya mindset baru nih terkait berjualan, terkait berikhtiar lah ya di sini. Yes. Thank you so much, Bu. Semoga ilmunya berkah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk teman-teman semua juga yang udah menonton. Kita kembali lagi di episode berikutnya, Inspirasi Reseller. Terima kasih. Ya.